Yesus, Engkaulah andalanku. Pada suatu hari, terjadilah dialog antara dua anak kembar yang masih berada dalam kandungan ibunya. Yang sulung berkata, "Ayo, siap-siap dek, kita akan memasuki dunia baru, sekaligus tahun hidup yang baru." Yang satu berteriak, "Ndak mau, aku lebih nyaman di sini. Semuanya aman, tenang, damai, terjamin. Makanan, minuman disuplai mama. Di sini aman, bagai di ayun-ayun saja. Di luar sana, takut, serba asing, baru. Belum lagi ada corona, ada demo, ada saling sikut, saling iri. Kita harus bekerja, capek deh kakak." Sang sulung meyakinkan saudaranya, "Ayo, di luar sana ada matahari, di luar sana ada hidup baru, ada banyak kemungkinan baru, ada banyak sesama juga, ada banyak hal yang bisa kita buat. Bakat, talenta, potensi bisa dikembangkan. Nah, dunia ini luas, lebar, penuh pengharapan. Juga nanti di sana kita bisa melihat alam semesta, bahkan melihat ibu dan bapak kita, dan kita bisa membahagiakan mereka. Ayo, kita bisa melihat terang, bahkan kita bisa melihat Tuhan kita, sang terang yang tidak pernah akan pudar." Saudara-saudari, kita berada di lembar terakhir kalender 2021. Kita berdiri di ambang fajar pertama tahun baru. Sebuah masa, sebuah tahun, sebuah kurun waktu yang kurang jelas mau jadi apa. Tapi sebuah masa yang tentu juga sangat jelas bahwa tahun ini adalah tahun berkat, tahun rahmat, tahun penuh harapan. Seperti si kembar tadi, mungkin kita juga maju kena, mundur kena. Khawatir akan tahun yang baru, akan dunia yang baru. Cemas akan keadaan sekitar, akan orang-orang serumah, sekomunitas, separoki, sepelayanan. Kita lalu mulai memberi label negatif, memberi cap buruk pada semua di luar kita. Dan kita jadi meragukan semuanya, segala-galanya. Kita terlalu percaya pada diri sendiri, banggakan potensi, kemampuan, relasi, jasa, pengalaman. Lalu merasa yang lain adalah saingan, bahkan musuh. Atau kita memiliki rasa optimis dan berpandangan positif bahwa semua baik, apa yang kau perbuat Tuhan di dalam dunia ini baik adanya. Kita melihat solusi, jalan keluar yang baik akan selalu ada. I know the Lord will make a way for me. Bukan ungkit-ungkit dan kumpul-kumpul kesalahan orang lain untuk dijadikan alasan untuk tidak maju. Kita melihat bahwa Allah mampu mengerjakan segala yang baik di dalam saya, tapi juga di dalam diri orang lain. Si sulung tadi melihat ada fajar, ada matahari, ada terang. Kendati dunia tidak menerima terang itu, kendati dunia tidak suka terang itu, tapi terang itu ada. Sekali terang, terang sekali. Terus terang, terang terus. Ada terang, terang ada. Terbitlah, lahirlah, melangkahlah, penuh harap, iman, dan cinta. Gereja seluruh dunia hari ini mengajak putra-putrinya merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, bagian yang cukup sulit karena merupakan intisari dari seluruh Injil Yohanes, tapi serentak pas dan cocok untuk peralihan dari tahun lama ke tahun baru, dari hidup lama ke hidup baru. Ada dua tokoh penting dalam prolog atau bagian pembukaan Injil Yohanes ini. Pertama, Yesus, Sang Sabda. Coba kita lanjutkan kalimat ini. Sabda sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Benar. Nah, siapakah Sabda itu? Sabda itu, firman itu adalah Yesus, yang ada sejak semula, yang ada bersama Allah. Dia pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, ada terang.
Dia ini telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Perhatikan, dia menjadi manusia, mengambil wujud manusia seperti kita, ikut ambil, ikut rasa, ikut tanggung kelemahan kita, miskin, hina, terbaring di gua, tanpa tempat di penginapan, harus mengungsi, ditolak, bahkan dicari untuk dibunuh. Namun dia jugalah yang diangkat pada kemuliaan, dan dari kemuliaannya kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan. Tokoh kedua adalah Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Seorang yang diutus Allah, seorang saksi tentang Yesus, sang terang. Dia yang akan datang, yang akan menjadikan manusia anak-anak Allah Bapanya. Yohanes adalah seorang saksi, artinya seorang martir. Martir artinya yang memberi kesaksian dengan perkataan dan perbuatan, dengan jiwa dan raga. Ya, dengan kematiannya sendiri untuk menunjuk pada Yesus itu ada. Yesus itu Mesias. Yesus itu Immanuel. Kesimpulan. Pertama, Yesus Sang Sabda yang ada sejak semula telah datang menyertai bagai terang dan menghasilkan kasih karunia keselamatan. Kedua, Yohanes Pembaptis adalah saksi dari Yesus Sang Sabda lewat kata dan hidupnya. Tentang Yesus, Sang Pengampun dan Penebus, yang oleh kesaksiannya membawa orang pada Yesus, pada Sang Anak Domba Allah. Hidupnya menunjuk pada Yesus, hidup matinya mengantar orang pada Yesus. Nah, siapakah tokoh ketiga? Kitalah orangnya. Kepada siapa Injil Yohanes ditulis? Kepada kita secara khusus di detik-detik pergantian tahun lama dan baru ini. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir memasuki tahun baru. Jangan mau tinggal di tahun lama, jangan mau tinggal sampai kakek nenek di rahim mama. Seaman apapun di sana, kita perlu lahir, kita perlu memasuki hidup baru, tahun baru dengan iman, harap, dan kasih. Mengapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ia mengawal hari-hari hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan besok. Ia akan menerangi hari-hari setiap hari dari tahun yang baru. Ia ada untuk kita. Ia jadi terang bagi kita. Maka jangan pilih gelap. Ia adalah kebenaran, maka jangan ikut yang sesat, salah dan fana. Ia adalah jalan, maka jangan ikut jalan sendiri. Ingat, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Ya, Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia telah jadi manusia, ikut merasakan duka derita manusia, maka Dialah Imam Agung yang dapat membawa manusia pada Bapanya. Masukilah tahun baru dengan optimis, dengan iman, dengan harapan dan kasih. Tidak cukup dengan kata-kata. Lihat tokoh kedua tadi, Yohanes Pembaptis. Maka kita perlu memberi kesaksian tentang Sang Sabda. Kita perlu menjadi saksi bukan hanya dengan kata-kata, dengan kritik apalagi, tetapi dengan perbuatan yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak seperti bunga api bernyala-nyala sedetik lalu mati sepanjang zaman, hanya tinggal abu bakar. Perlu menjadi saksi dan berbuat, ambil bagian, berbuat baik. Jangan juga takut pada dunia. Yohanes Pembaptis tidak takut pada Herodes yang menggonggong. Ia jalan terus memberi kesaksian dengan komitmen kesetiaan sampai akhir. Saudara-saudariku, kita tidak sendirian. Kita bersama Sang Sabda yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Bahkan lebih dari itu di dalam kita, oleh baptisan, oleh krisma, di dalam kita, oleh Ekaristik Kudus. Allah menjadi manusia, masuk dunia, masuk pada kita, bukan hanya untuk kunjungan wisata, untuk cuti bersama, tetapi untuk sekali dan selamanya.
Dia adalah Allah yang menyertai kita dengan segala berkat Tuhan, dengan segala berkat karunia. Katanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jangan lupa Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka Allah berhak menggunakan siapa saja, menggunakan kita untuk mengerjakan hal-hal besar baginya dan bagi dunia, seperti dalam diri Maria hambanya. Jangan lupa juga pesan Tuhan 1 Korintus 15:58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, saudariku terkasih, selamat tahun baru. Terima kasih Tuhan untuk terang-Mu sepanjang tahun ini. Di banyak saat-saat gelap, saat-saat corona, bencana, dan aneka kegagalan, bahkan dosa. Terima kasih sobat-sobat, papa, mama, kakak, adik, pemerintah, pemimpin gereja. Semua yang sudah menjadi sepercik terang dan berkat bagi gereja, negara, keluarga, sesama, dan bagi kita semua. Saya berdoa, semoga Anda semua semakin menjadi saksi Yesus dalam hidupmu, semakin berjalan dalam terang Tuhan. Tak mungkin kita datang bersatu dengan terang, lalu kita tidak diteranginya. Selamat tahun baru bersama Yesus. Andalkan Yesus. Masukilah masa baru, dunia baru. Yesus andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku.